Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, video pembelajaran kali ini yaitu SKI bab ke-6 yang akan membahas tentang nilai perjuangan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Sunan Bonang, nama asli beliau adalah Magdum Ibrahim, nama kecil beliau Raden Magdum Ibrahim, nama ayah Sunan Ampel, ibu Nyi Ageng Manila, kakek Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Tuban 1465 Masehi. Beliau menuntut ilmu di pesantren Denta, yaitu pesantren ayah beliau sendiri, yaitu Sunan Ampel. Kemudian beliau menuntut ilmu di Pasai. Dakwah beliau meliputi Kediri, Tuban, Pati, Madura, dan Pulau Bawen. Beliau pernah menjadi imam resmi pertama di Kesultanan Demak dan sebagai panglima tertinggi. Adapun ajaran Sunan Bonang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bergaya tasawuf dan garis salaf ortodoks. Media dakwah beliau menggunakan kesenian. Kreativitas Sunan Bonang. Keahlian beliau adalah menulis buku-buku sastra. Adapun buku sastra beliau yang terkenal adalah Suluk Sunan Bonang. Sunan Bonang banyak melahirkan karya sastra berupa suluk atau tembang tamsil. Salah satunya adalah Suluk Waji, Tembang Tombok Ati, dan Gending Sekaten. Sunan Bonang juga mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu dirubah menjadi kreatur gamelan Jawa seperti sekarang. Beliau adalah seorang dalang dan kegemaran beliau adalah mengubah lakon dengan memasukkan tafsir khas Islam. Pada masa hidup beliau, Sunan Bonang menyanyikan Tombok Ati untuk menarik warga masyarakat agar memeluk Islam. Dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang menempatkan strategi dakwahnya di bidang seni dan budaya. Sunan Bonang kerap menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati masyarakat, antara lain dengan seperangkat gamelan Bonang. Gamelan itu telah menjadi bagian dari cerita kesaktian Sunan Bonang. Kisah Sunan Bonang ketika menaklukkan Kebon Danu, yaitu seorang pemimpin perampok dan anak buahnya. Sunan Bonang hanya menggunakan tembang dan gending dharma dan mocopat. Begitu gending ditabuh, Kebon Danu dan anak buahnya tidak mampu menggerakkan tubuhnya, sehingga Kebon Danu dan anak buahnya bertaubat minta ampunan kepada Sunan Bonang. Dan setelah itu Kebon Danu dan anak buahnya menjadi pengikut Sunan Bonang. Kesaktian Sunan Bonang tak hanya terletak pada gamelan dan gaunnya. Cerita lain mengisahkan seorang Brahmana yang berlayar dari India ke Tuban. Ia ingin mengadu kesaktian dengan Sunan Bonang. Namun sebelum mendarat di Tuban, kapalnya dihajar ombak. Akibatnya kitab-kitab kesaktiannya hanyut terbawa air. Beruntung sang Brahmana berhasil mencapai pantai di tepian laut itu. Ia berjumpa dengan seorang pria berjubah putih. Kepada pria itu ia menyatakan ingin berjumpa dengan Sunan Bonang untuk uji kesaktian. Ia tak lagi mampu melakukannya karena semua kitabnya sudah raib ditelan ombak. Pria berjubah itu mencabut tongkatnya yang tertancap di pasir pantai. Air muncrat dari lubang bekas tongkat itu bersama semua kitab sang Brahmana. Setelah pria tadi menyebut namanya yang lain adalah Sunan Bonang, Brahmana itu pun berlutut. Pada masa hidupnya, Sunan Bonang termasuk penyokong kerajaan Islam di Demak dan ikut membantu mendirikan Masjid Agung Demak. Dalam menyiarkan ajaran Islam, Sunan Bonang mengandalkan sejumlah kitab antara lain Ihya Ulumuddin dari Ghazali dan Al-Attaqi dari Dawud Al-Attaqi, juga tulisan Abu Yazid Al-Bustami dan Syekh Abdul Qadir Jilani. Ajaran Sunan Bonang memuat 3 tiang agama, yaitu tasawuf, usuluddin, dan fikih. Wafat Sunan Bonang. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Beliau dimakamkan di Pulau Bawean dan Masjid Agung Tuban. Sunan Kalijaga. Nama asli beliau adalah Raden Masyahid atau Syekh Malaya. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi. Ayah beliau adalah Raden Sahur, yaitu Temenggung Walatikta
Adipati Tuban, keturunan dari pemberontak legendaris Majapahit yaitu Ronggolawe. Ibu beliau adalah Dewi Nawangrong. Perjalanan spiritual Sunan Kalijaga. Ketika Sunan Kalijaga prihatin melihat penderitaan rakyat Tuban yang diminta upeti oleh pejabat Adipati Tuban dan terjadinya kemarau yang berkepanjangan, kemudian beliau memutuskan untuk mencuri di gudang sembako. Kemudian hasil curiannya dibagikan kepada rakyat jelata. Beliau diberi gelar Lokajeza yang artinya perampok budiman. Lama-kelamaan tindakan Raden Syahid diketahui oleh ayahnya hingga memancing kemarahan beliau, maka Raden Syahid pun diusir keluarga dari Kadipaten Tuban, kemudian menjadi perampok yang tanpa tujuan. Sampai suatu ketika di tengah perjalanannya Raden Syahid bertemu dengan Sunan Bonang dan merampas tongkatnya yang berdaun emas. Melihat perilaku Raden Syahid membuat Sunan Bonang justru terharu karena tindakan yang dilakukannya tidak dapat dibenarkan oleh semua pihak. Sejarah nama Kalijaga. Nama Kalijaga berasal dari Kodi, artinya pelaksana, dan Zaka, artinya membersihkan. Kemudian menurut lidah dan ejaan menjadi Kalijaga berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kebersihan atau kesucian. Posisi Kodi yang dijabat oleh Sunan Kalijaga ialah bukti bahwa Demak merupakan sebuah kawasan pemerintahan yang menjalankan syariat Islam. Istilah Kodi dan Wali merupakan nama-nama jabatan di dalam negara Islam. Dari sini sudah jelas siapa Sunan Kalijaga sebenarnya. Ia adalah seorang Kodi, bukan praktisi kejawanisme. Dakwah Sunan Kalijaga adalah dakwah Islam, bukan dakwah kejawen atau sufi. Metode dakwah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga menggunakan sarana kesenian dan kebudayaan sebagai metode dakwah. Menggelar pertunjukan wayang kulit, pengunjung pun tidak dimintai bayaran, akan tetapi hanya meminta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Adapun lakon yang dibawakan Sunan Kalijaga dari tokoh-tokoh Hindu, contoh dari Mahabharata dan Ramayana. Istilah pewayangan merujuk pada bahasa Arab. Istilah dalang diambil dari bahasa Arabnya dalla, artinya menunjukkan. Karakter semar diambil dari bahasa Arabnya mismar, artinya paku. Karakter gareng diambil dari bahasa Arabnya korin, artinya teman. Karakter petro diambil dari bahasa Arabnya fatro, artinya tinggalkan. Karakter bakung diambil dari bahasa Arabnya bago, artinya berontak. Toleran terhadap budaya lokal dan mengikuti sambil mempengaruhi, itulah metode dakwah Sunan Kalijaga. Jasa-jasa Sunan Kalijaga yaitu merancang pembangunan Masjid Agung Demak dan Masjid Agung Cirebon. Tiang Tatar merupakan salah satu kreasi Sunan Kalijaga. Dan ada beberapa adipati yang memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga, diantaranya Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, dan Pajang. Setelah wafat beliau dimakamkan di desa Kadilangu, sebelah timur laut kota Bintaro Demak. Sebagai wujud penghargaan atas jasa-jasa Sunan Kalijaga, pemerintah pun mengabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam negeri di Yogyakarta, yaitu IAIN Sunan Kalijaga, dan sekarang berubah menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk selanjutnya yaitu Sunan Derajat. Nama kecilnya adalah Raden Kosim, nama ayah adalah Sunan Ampel. Gelar Sunan Derajat yaitu Raden Syaifuddin, lahir pada tahun 1470 Masehi. Istri beliau diantaranya Dewi Sofia, Kemuning, dan Retnayu Condro Sekar. Beliau menempati wilayah Derajat di dekat Sedayu, Surabaya, bersama dengan abangnya Sunan Bonang dan Raden Patah. Perjalanan Sunan Derajat. Sunan Derajat pertama kali dakwah yaitu di pesisir Gresik, terdampar di Dusun Jelak, pesisir Banjarwati atau Lamongan pada tahun 1485 Masehi. Disambut oleh Mbah Mayang, Madu, dan Mbah Banjar. Beliau mendirikan surau, kemudian menjadikan pesantren. Selang 3 tahun, Raden Kosim pindah ke 1 km dari Jelak atau desa Derajat, membuka lahan baru di daerah perbukitan di selatan, yaitu Komplek Dalem Dhuwur. Dakwah Sunan Derajat. Sunan Derajat berdakwah melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Cara penyampaiannya yaitu dengan beradaptasi dengan cara kesenian dan dilakukan Sunan Muria, diantaranya suluk patuah, yaitu berilah pada si buta, beri makan pada yang lapar, beri pakaian pada yang telanjang.
Konsep dakwah bil hikmah, dengan cara bijak tanpa memaksa. Dalam penyampaian ajarannya, 1. Lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. 2. Melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. 3. Memberi fatwa atau petuah dalam penyelesaian suatu masalah. 4. Melalui kesenian tradisional, yaitu melalui tembang pangkur dengan iringan gending. Yang kelima, melalui ritual adat tradisional. 4 pokok ajaran Sunan Derajat, yaitu paring teken marang kang kaluyon lan wuto, paring pangan marang kaliren, paring sandang marang kang kawudan, paring payung marang kang kodanan. Artinya, berikan tongkat kepada orang yang buta, berikan makan kepada yang kelaparan, berikan pakaian kepada yang telanjang, dan berikan payung kepada yang kehujanan. Akhir hayat Sunan Derajat, beliau wafat pada tahun 1522 Masehi di dalam Duwur. Dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Fatwa Sunan Derajat tidak saling menyakiti. Bapang dan Sipangi, ana catur, mungkur, maksudnya jangan mendengar pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukan perbuatannya. Demikian video pembelajaran SKI sejarah tentang nilai perjuangan Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat.